Kekasihku hilang di Sungai Metro. Malam itu Sungai Metro mengalir lebih gelap dari biasanya. Airnya tenang, tapi menyimpan suara lirih yang sulit dijelaskan. Seperti bisikan panjang dari dasar sungai. Aku berdiri di tepinya, menunggu sosok yang paling aku cintai. Rara. Kami janjian bertemu setelah maghrib. Rara ingin menunjukkan sesuatu, katanya penting. Suaranya di telepon terdengar tergesa, seolah ada yang mengejarnya. Aku tak sempat bertanya lebih jauh sebelum sambungan terputus. Lampu-lampu rumah penduduk memantul di permukaan air. Angin membawa bau lumpur dan dedaunan basah. Jam di ponselku menunjukkan pukul 9 malam. Rara belum datang. Aku mulai gelisah. Ku sebut namanya pelan, lalu semakin keras. Tak ada jawaban. Hanya riak kecil di tengah sungai, seolah seseorang baru saja menggerakkan air. Seorang bapak tua muncul dari balik pohon bambu. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Kamu nunggu siapa, Nak?" tanyanya. "Pacar saya, Pak." "Rara," jawabku. Bapak itu terdiam lama lalu berkata lirih, "Kalau sudah malam, jangan memanggil nama orang di sini. Sungai ini suka menjawab." Aku merinding. Tapi aku tetap menyusuri tepian sungai, memanggil Rara lagi. Kali ini, ada suara menjawab. Suara perempuan, sangat mirip Rara. "Aku di sini." Suaranya datang dari arah arus yang paling gelap. Aku mendekat, jantungku berdegup kencang. Di permukaan air, aku melihat bayangan rambut panjang terurai lalu menghilang. Aku berlari menyusuri sungai, berharap menemukan Rara. Tapi yang kutemukan hanyalah sandalnya, tergeletak di atas batu, masih basah. Itu sandal yang kupilihkan sendiri untuknya. Warga mulai berdatangan setelah aku berteriak minta tolong. Senter dinyalakan, jaring dilempar, nama Rara dipanggil berkali-kali. Sungai tetap diam, seolah menelan semuanya. Menjelang subuh, pencarian dihentikan sementara. Aku duduk terpaku di tepi sungai. Mataku perih, tubuhku gemetar. Saat itulah ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor Rara. "Maaf, aku tidak bisa pulang. Sungai ini memintaku tinggal." Tanganku lemas. Aku menatap sungai yang mulai memantulkan cahaya pagi. Di permukaannya, aku melihat bayangan dua orang berdiri berdampingan. Satu bayangan adalah milikku, dan satu lagi tersenyum padaku di dalam air. Aku mundur selangkah, napasku tercekat. Bayangan di permukaan air itu perlahan menghilang, digantikan arus tenang yang seolah tak pernah menyimpan rahasia apapun. Tapi ponsel di tanganku masih menyala. Pesan itu nyata. Aku memanggil nomor Rara. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, lalu berhenti. Dari arah sungai terdengar suara gemericik yang tak beraturan, seperti tawa yang ditahan. Warga yang masih tersisa mulai berkemas. Mereka mengira aku hanya korban kecemasan. Tak satu pun percaya saat kutunjukkan pesan itu. "Mungkin kamu salah lihat," kata mereka. "Atau ponselmu error." Namun aku tahu tulisan itu. Cara Rara menulis maaf tanpa huruf kapital. Cara ia memberi jeda dengan titik. Semuanya miliknya. Matahari naik perlahan. Kabut tipis menyelimuti Sungai Metro. Saat semua orang pergi, aku tetap tinggal. Entah kenapa kakiku tak mau melangkah menjauh. Ada rasa berat di dada, seperti ditahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Air sungai tiba-tiba beriak. Dari dalamnya muncul suara lirih, lebih jelas dari malam sebelumnya. "Kenapa kamu lama?" Aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Tak ada siapa-siapa. Suara itu datang dari bawah kakiku berdiri. Aku menunduk, dan di antara pantulan langit pagi, wajah Rara muncul. Pucat, matanya kosong, rambutnya melayang mengikuti arus. "Rara!" Aku berteriak. Wajah itu tersenyum tipis, bibirnya bergerak, tapi suaranya langsung masuk ke kepalaku. "Aku sudah dipanggil,"
Sungai ini kesepian. Dia butuh teman. Aku mundur hampir terjatuh. Air sungai naik sedikit, membasahi sepatuku. Dingin, sangat dingin. Tanganku gemetar saat aku mencoba melangkah pergi, tapi kakiku terasa berat, seolah ada tangan-tangan yang mencengkeram dari dalam tanah. Di telingaku suara Rara semakin dekat. "Kamu janji gak akan ninggalin aku." Air sungai beriak semakin kuat. Dari permukaannya muncul bayangan-bayangan lain. Wajah-wajah samar, pucat dengan mata yang menatap kosong ke arahku. Mereka berdiri di belakang Rara, seolah menunggu. Ponselku bergetar lagi. "Kalau kamu benar-benar sayang, turunlah." Air sungai kini sudah setinggi mata Aki. Arusnya pelan, tapi menarik, sangat kuat. Aku menatap wajah Rara sekali lagi. Senyumnya sama seperti terakhir kali kami bertemu. Tenang, seolah semuanya baik-baik saja. Aku melangkah mundur, lalu berhenti. Sungai Metro mengalir tanpa suara. 3 hari setelah kejadian itu, warga menemukan aku terduduk di tepi Sungai Metro saat subuh. Tubuhku lemah, mataku kosong, bibirku terus komat-kamit menyebut satu nama. Tidak ada luka, tidak ada tanda aku tercebur ke sungai. Hanya kakiku yang dingin dan pucat, seolah terlalu lama terendam air. Pencarian Rara akhirnya dihentikan. Sungai Metro tak pernah mengembalikan apapun selain sepasang sandal yang sudah kering dan sebuah cerita yang perlahan berubah menjadi bisik-bisik. Aku pulang, tapi tak pernah benar-benar pergi dari sungai itu. Setiap malam, saat semua terlelap, aku terbangun oleh suara gemericik air di telingaku. Suara lembut yang memanggil namaku, sama seperti dulu. Kadang ponselku menyala sendiri, layar kosong, tanpa pesan. Tapi di pantulan hitamnya, aku melihat bayangan rambut panjang di belakangku. Aku tak pernah lagi mendekati Sungai Metro. Namun setiap kali hujan turun dan air sungai meluap, hatiku bergetar. Ada rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Seolah sebagian dari diriku tertinggal di dasar sungai itu. Karena jauh di dalam sana, aku tahu Rara tidak hilang. Ia hanya tinggal di tempat yang selalu menungguku kembali. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati, menghargai makhluk lain, dan memperkuat keimanan agar tetap selamat di dunia maupun akhirat. Amin.